Setelah kita bersama-sama menerima tuntunan Tisarana dan Pancasila, marilah dalam rangka perayaan Waisak 2567 Buddhis Era ini, di tempat ini, di Candi Jabung, di tempat yang berjarah ini, kita hening sejenak. Kita akan mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha untuk kita renungkan bersama. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang tercatat di dalam kitab suci, 3 peristiwa penting yang pernah terjadi dalam kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran bayi Siddhartha, terjadi 623 sebelum Masehi. Ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati Taman Lumbini yang penuh dengan bunga yang indah dan harum yang tumbuh di pohon sala. Melihat pemandangan itu, timbul keinginan Ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon sala besar itu dan mendekat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat teratai di sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri, Ratu melahirkan. 4 Dewa Mahabrahma datang dengan jala emas dan menerima Bodhisattva yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha menjadi Buddha tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk melihat dapat kelahiran-kelahirannya yang terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir, dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan daun yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan pikirannya dalam meditasi hingga akhirnya mencapai parinibbana atau wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat
Di angkasa terdengar petir sambar menyambar. Lalu umat Buddha dan para dewa yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi?